Mengapa emosi, pikiran, dan jiwa juga bisa dijelaskan secara material? Lo pernah ngerasa nggak sih marah atau tiba-tiba nostalgia gara-gara lagu lama? Pernah nggak lo mikir dari mana sebenarnya semua perasaan itu muncul? Apakah emosi, pikiran, dan jiwa itu sesuatu yang mistis? Atau sebenarnya cuma hasil kerja otak? Banyak orang yang masih percaya kalau pikiran dan perasaan itu berasal dari jiwa yang nggak bisa dijelaskan sains. Tapi kalau kita lihat dari perspektif neuroscience modern dan filsafat materialisme, semua itu sebenarnya punya dasar fisik. Gak ada yang muncul dari kehampaan. Semuanya terjadi karena proses biologis dan listrik di otak. Emosi, pikiran, dan kesadaran dari perspektif materialisme. 1. Emosi. Hanya reaksi kimia. Setiap kali lo ngerasa bahagia, sedih, atau marah, itu bukan karena hati lo berbicara, tapi karena neurotransmitter di otak lo lagi kerja. Misalnya, dopamin sama dengan lo semangat dan termotivasi. Serotin sama dengan bikin lo tenang dan bahagia. Kortisol sama dengan hormon stres yang bikin lo lebih waspada. Gak ada emosi yang muncul begitu saja. Semua perasaan lo adalah respon biologis terhadap lingkungan sekitar. 2. Pikiran adalah hasil dari jaringan neuron. Dulu, banyak yang percaya kalau pikiran itu sesuatu yang gak bisa disentuh sains. Tapi sekarang, dengan perkembangan neuroscience kognitif, kita tahu kalau kesadaran itu adalah aktivitas listrik yang terjadi di neokorteks atau bagian otak yang bertanggung jawab atas pemikiran kompleks. Bahkan, studi terbaru dari Integrated Information Theory atau IIT nunjukin kalau kesadaran bukan sesuatu yang terpisah dari otak, tapi muncul sebagai hasil dari interaksi miliaran neuron. 3. Jiwa itu nyata atau ilusi. Konsep jiwa dalam banyak kepercayaan sering dianggap sebagai sesuatu yang kekal dan gak bergantung pada tubuh. Tapi, kalau kita lihat dari perspektif filsafat materialisme, jiwa itu gak lebih dari pengalaman subjektif yang muncul dari otak lo. Studi neuroscience kuantitatif bahkan nunjukin bahwa perubahan kecil di otak seperti cedera atau penyakit bisa sepenuhnya mengubah kepribadian seseorang. Kalau jiwa itu sesuatu yang terpisah, kenapa perubahan fisik di otak bisa bikin orang berubah drastis? Apa relevansinya buat lo? Buat kita yang hidup di era modern, pemahaman ini bikin kita sadar kalau kesehatan mental itu bukan sekedar masalah spiritual, tapi sesuatu yang bisa dijelaskan secara ilmiah. Lo stres bisa jadi karena kortisol lo terlalu tinggi. Lo gampang cemas, mungkin kadar serotinnya rendah. Artinya, dengan ngerti cara kerja otak lo bisa ngerti diri sendiri dan ngontrol reaksi lo terhadap dunia. Singkatnya, emosi, pikiran, bahkan konsep jiwa bisa dijelaskan secara material. Semua yang lo rasain itu bukan sesuatu yang mistis, tapi hasil dari kerja otak dan proses biologis yang bisa kita pahami. Nah, menurut lo, kalau kesadaran itu cuma hasil kerja otak, berarti jiwa itu ada atau sebenarnya cuma ilusi? Drop pendapat lo di komen ya, kita diskusi.